Ya, kita masuk ke episode ke-44 ya, yaitu tentang larangan mencela masa. Masa itu apa artinya? Berat badan, bukan ya. Masa itu artinya waktu. Itu yang bakalan kita kalau larangan mencela masa berarti larangan mencela si gendut gitu, bukan. Maksud masa di sini adalah waktu. Itu yang akan jadi pembahasan kita insyaallah, hadis-hadis dan sebagainya juga. Sebenarnya udah dibahas ya tahun lalu, tapi kita bikin versi remake-nya biar lebih jelas insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya teman-teman, pembunuh 99 orang sampai akhirnya dia nambah satu lagi korbannya jadi 100 orang, itu masuk surga gara-gara berawal dari ikut kajian menuntut ilmu Islam. Maka kalau di antara kita ada yang ngerasa kotor, dan pasti kita kotor, ketika nasehatin ini, maka yang paling pertama harus kita ingat adalah diri kita. Bukan ke orang lain, bukan ke teman, tapi ke diri kita. Kita adalah orang kotor, maka biar kita masuk surga, kita ikut kajian. Ya. Dan pembunuh yang akhirnya masuk surga dalam hadis yang sahih, berapa kali dia ikut kajiannya sih? 2 kali. Yang pertama ikut kajian tapi sama ustadz yang menyesatkan. Dan ustadz tersebut akhirnya dibunuh juga. Yang asalnya 99 orang dibunuh, kemudian dibunuh satu lagi jadi pas 100. Yang kedua ikut kajian sama ustadz yang benar. Akhirnya mati di tengah jalan, masuk surga. Jadi ketika kita ikut kajian, mau ini yang pertama kali, kedua kali, atau bahkan yang ke-100 kali, kita doa ke Allah, ya Allah jadikanlah kajian ini menjadi sebab dosaku dihapus dan matiku husnul khotimah. Selalu di awal kajian taruh di hati kita, bilang di hati kita, ya Allah, aku kotor, aku banyak dosa, aku bahkan masih ngulang dosa, aku masih niat, bahkan bertekad mau maksiat bentar lagi, mau maksiat besok ya Allah, tapi tetap aku mau kajian, karena aku berharap dengan kajian ini kau mudahkan aku jalan menuju surga. Taruh itu di hati kita teman-teman. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni kesalahan kita, dan jadikan hati kita ini makin takut untuk bermaksiat padanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita akan masuk, nggak pingin banyak mukadimah karena nanti bagian tazkiyatun nafs di akhir. Dan sangat berharap kalian yang terutama yang hadir di sini ya, yang di rumah, kalian yang online, alhamdulillah dari Surabaya, dari mana-mana, silakan kalian maksimalkan, jangan sampai ketiduran ya. Di sini udah ada sekitar 80 orangan. Jadi kalian harus benar-benar ngejaga diri untuk nggak tidur, yang terutama yang online. Dan yang kalian yang offline juga, kalau ngantuk segera ke situ, nanti ada wastafel, cuci muka aja di situ ya. Kita maksimalin ini karena pembahasan penting banget. Karena di sini ada salah satu murid Arizal yang sangat tidak suka dengan hari Rabu. Dulu sering, kenapa ya ada yang ketawa ya? Nah, kenapa bisa nggak suka dengan hari Rabu? Yuk kita akan bahas tentang ini teman-teman. Oke, masuk ke materi ya. Mencaci waktu. Coba mau nanya, kalau waktu itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Bukan. Makhluk bukan? Makhluk? Segala sesuatu selain Allah dan sifat-sifat Allah adalah makhluk. Cuman makhluk itu ada yang kelihatan, ada yang bisa diraba, ada yang enggak. Kalau makhluk yang bisa diraba dengan panca indera kita, itu namanya makhluk yang konkret. Contohnya apa ya makhluk konkret? Kunci, kucing, tikus, apalagi? Manusia, baju, kuman, corona, itu konkret. Walaupun bisa dilihatnya harus pakai teleskop pakai mikroskop, harus pakai mikroskop. Nah, tapi itu kan ada bendanya, konkret gitu, konkret. Angin nggak kelihatan tapi kan bisa kita rasain gitu. Itu konkret deh, konkret. Ya nggak sih?
Angin konkret nggak? Iyalah konkret. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dirasain oleh panca indera kita itu namanya konkret. Dan hal yang nggak bisa dirasakan, nggak bisa dirasakan oleh panca indera kita itu namanya abstrak. Contohnya apa? Cinta, benci, apa lagi? Sedih. Sedih itu abstrak, tapi efek dari sedih nangis, air matanya konkret gitu. Ngerti gak sih kalian? Simple lah pokoknya. Benda yang bisa kita raba, kita lihat, kita sentuh itu konkret. Benda yang nggak bisa, kayak misalnya kesedihan, rasa cinta, waktu, itu bendanya abstrak gitu. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ngerti ini? Ya, ini simple banget, basic. Jadi kalau bilang waktu bukan makhluk, berarti kan cuma ada dua, makhluk dan pencipta. Kalau waktu bukan makhluk, berarti waktu pencipta. Berarti Allah dong waktu. Bahaya kalau kayak gini ya. Jadi ingat ya, waktu sekali lagi makhluk atau bukan? Makhluk. Nah oke. Sekarang makhluk terbagi jadi dua. Ada makhluk yang punya kehendak, punya will, punya free will, punya keinginan, punya kehendak. Dia bergerak atas keinginan dia. Ada juga makhluk yang gak bisa bergerak atas keinginan dia. Oke, Naran, punten itu minum. Udah kering banget. Apa contohnya makhluk yang gak punya kehendak sama sekali? Coba Regan. Batu, bagus. Raffi. Makhluk yang gak punya kehendak. Kayu, Nodil. Helm gitu. Sebut aja yang gak punya kehendak. Sekarang makhluk yang punya kehendak. Coba Aris. Manusia. Hewan. Iya gak sih? Hewan? Ya hewan punya kehendak sih, punya kehendak walaupun dia nggak punya akal apa hati ya. Ya pokoknya adalah kehendaknya hewan gitu ya. Tapi untuk masalah hewan masih ragu ya. Soalnya nanti ada hadis tentang larangan mencela ayam. Jadi untuk hewan kita kesampingan dulu. Jadi untuk makhluk yang punya kehendak ya udah yang terbesarnya cuma dua, yaitu manusia dan jin. Tumbuhan. Astagfirullah. Manusia dan tumbuhan. Manusia dan jin. Wajar ini anak-anak SMP. SMA ya, baru masuk SMA. Jadi manusia dan jin itu makhluk yang punya kehendak. Oke. Nah, untuk makhluk yang punya kehendak, kalau dia melakukan kesalahan terus kita salahin, wajar. Bilal ngomong ke Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai para sahabat, udah tidur aja, tenang. Nanti subuh aku yang akan bangunin kalian kok. Para tentara semuanya pada tidur, Bilal kan udah janji mau ngebangunin. Tapi di Bilal lagi tidur gini, nyender karena kecapean, ketiduran juga. Akhirnya satu tentara itu berapa ribu orang termasuk Nabi Muhammad SAW sholat subuh bangun kesiangan sekitar matahari terbit, mungkin udah terik banget sekitar jam 9 pagi itu belum pada sholat. Akhirnya ketika Nabi SAW bangun, beliau bilang ke Bilal, mana ucapan wahai Bilal? Nah kalau ada orang Ihsan ngelakuin kesalahan, terus Arizal marah nyalain Ihsan, boleh nggak? Boleh, nggak emang salah. Karena Ihsan punya kehendak. Nah AA marah ke Ihsan atas kesalahan Ihsan, berarti AA menyalahkan kesalahan kehendak Ihsan yang keliru itu. Kalau batu punya kehendak nggak? Nggak punya. Kalau kita salahin batu, kenapa? Kok ketawa? Kadang-kadang suka nendang batu gitu. Batu yang disalahin gitu ya. Nah ini sering loh terjadi, anak kecil kejedot pintu terus habis itu dipukul, pintu nakal. Ini hati-hati. Ini bisa syirik loh. Masuk ke dosa musyrik ini loh. Kesyirikan syirik kecil ini masuknya. Karena teman-teman, untuk benda-benda yang tidak memiliki kehendak, kita nggak boleh menyalahkan mereka. Nggak boleh. Ada treadmill copot terus motor, misalnya motor mogok terus kayak dasar motor butut gitu kayak gitu, itu nggak boleh gitu, karena itu benda yang nggak punya kehendak. Sekali lagi ya, benda itu ada yang punya kehendak dan ada makhluk ya. Makhluk ada yang punya kehendak seperti manusia dan jin, dan ada yang nggak punya kehendak seperti batu, alam, air dan sebagainya. Untuk makhluk yang gak punya kehendak, kita tidak boleh mencela mereka. Tidak boleh mencela mereka. Oke, inilah yang kita bahas tentang masalah mencela waktu. Dan ingat ya, ini gak main-main loh. Ingat, dosa musyrik itu simple. Dosa ngebunuh mah repot ya. Harus gimana kalau mau ngebunuh? Harus pakai cheat GTA gitu. Enggak, ini kalau di real gitu, kehidupan real. Gimana caranya?
harus dipikirkan matang-matang perencanaannya. Harus ngerencanain, harus pastikan nggak ada SCTV apa CCTV gitu ya. Harus senjatanya yang itu yang kuat gitu dan nggak ngilangin jejak. Repot untuk ngebunuh. Sedangkan untuk melakukan kesyirikan, syirik akbar aja yang mengeluarkan kita dari Islam, membuat kita murtad. Dan kita tahu murtad itu dosanya lebih besar dari ngebunuh. Untuk murtad itu cetek banget. Tinggal beli aja teman-teman itu permen yang kenyal-kenyal, IP, tahu I? Kalau I saya, kalau kamu you gitu ya. Itu di belakangnya, di belakang bungkus IP ya, I-nya diganti sama kamu ya. Itu ada lirik lagu, marilah kita berdoa meminta kepada bintang. Itu kalau kita nyanyiin dan kita sadar gitu pas lagi nyanyiin, itu langsung murtad kita. Mengucapkan kalimat kekafiran bukan karena kita lagi menukil untuk menyalahkan. Misalnya ini kan lagi nyontohin ya untuk jangan ditiru. Misalnya ngomong gitu, Allah itu 2 gitu. Sengaja ngomong kayak gitu bukan dalam rangka untuk ngajarin bahwasanya itu kalimat batil, tapi sekedar iseng-iseng aja ngomong Allah ada 2, Allah ada 3. Itu murtad langsung ngomong kayak gitu tuh. Hati-hati. Atau pas lagi di SMA kita nggak mau Jumatan di sekolah, akhirnya kita mau Jumatannya di luar sekolah. Pas satpam menyegat, mau kemana? Jumatan dulu. Terus kita bilang, saya mah non muslim pak. Itu ngomong kayak gitu langsung murtad jelas. Ngomong saya mah non muslim pak, itu kafir langsung. Dan dosa kafir lebih besar daripada dosa membunuh. Jadi kita ngomong ini nggak main-main ngebahas bab ini teman-teman. Kita ngebahas bab salah satu kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat adalah mencela waktu. Nah oke, sekarang untuk pembahasan mencela waktu ada 3 ya, 3 kondisi dalam mencela waktu. Yang pertama, sebenarnya yang kita cela tuh bukan waktunya, tapi kejadian-kejadian ngeselin yang terjadi di hari itu. Contohnya, I hate Monday. Aku nggak suka mandi gitu. Aku nggak suka hari Senin. I hate Monday. Kenapa orang nggak suka hari Senin? Upacara. Sebut lagi apa lagi? Macet terus. Malas kerja, ada baru libur gitu terus Senin kan ya. Nah, sebenarnya kalimat I hate Monday itu kita bukan mencela Senin. Bukan. Kita mencela tentang kesibukan, kerumitan, keruwetan yang biasa terjadi di hari Senin. Itu nggak ada masalah ngomong kayak gitu. Karena ketika misalnya ternyata diganti deh, libur tuh Senin Selasa dan kemudian Rabu adalah hari awal kita kerja, pasti kalimatnya akan berubah menjadi I hate Wednesday gitu kan ya. Jadi bukan Seninnya yang kita cela kan, tapi yang kita cela itu adalah kejadian-kejadian atau harus kerja lagi ketemu sama teman kantor yang nyebelin. Jadi ketika kita ngeluarin statement I hate Monday, itu bukan bermaksud mencela hari Senin, bukan mencela waktu yaitu hari Senin, tapi yang kita cela adalah ketidaksukaan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di hari tersebut. Maka kalimat ini nggak ada masalah. Masalahnya dari sisi kita malas kerjanya, itu masalah ya. Kita malas, kita pendendam ke teman-teman kerja, itu masalah. Dari sisi itunya masalah. Tapi dari sisi kalimat gue nggak senang Senin, itu yang kita maksud bukan mencela Seninnya. Maksudnya aku nggak suka hari Senin. Kenapa? Hari Senin pelajarannya matematika, fisika, kimia, biologi dibarengin semua itu. Itu wakasek kurikulumnya nggak ngerti itu. Eksak tuh maksimal 2 pelajaran dalam 1 hari. Jadi nggak boleh ya matematika, fisika, kimia di 1 hari itu nggak boleh. Itu terlarang itu dalam dunia pendidikan ya, karena kita bisa meledak otak gitu. Nah, jadi untuk kalimat I hate Monday, kalau yang kita maksudkan adalah kita nggak suka dengan kejadian ya yang sering terjadi di hari Senin, maka ini kalimatnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi ini tetap negatif, ini tetap salah dari sisi yang lain ya, yaitu sisi malas kerjanya, sisi ya pokoknya kalian paham lah. Itu yang pertama ya, yaitu mencela waktu. Bukan karena kita bermaksud mencela waktu itu sendiri, tapi yang kita cela adalah kejadian-kejadian yang kita tuh berat gitu loh untuk menjalaninya ya. Maka ini nggak apa-apa. Dalilnya adalah
Nabi Lut alaihi salam. Ketika kedatangan 3 laki-laki super duper ganteng. Siapa 3 laki-laki itu? Jibril, Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil nyamar jadi 3 laki-laki Amrod. Amrod tuh orang cowok putih, mulus, bersih, ganteng, super. Udah itu mah kesukaannya kaum Lut. Ya. Kemudian istrinya, bayangin di rumah Nabi Lut tuh cuma ada Nabi Lut, 3 anak wanita Nabi Lut, dan juga 1 istri yang memang istri ini udah kerjasama dengan kaumnya untuk menggerebek rumah Nabi Lut. Istrinya yang ngasih tahu ke kaumnya, hei, di rumah suamiku ada 3 cowok ganteng, saatnya perkosa mereka. Datang satu kampung, ngelemparin batu tuh. Hei Lut, serahkan tamu-tamu kamu. Kemudian Nabi Lut bilang apa? Hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang sulit, hari yang berat. Nabi Lut lagi mencela hari enggak? Bukan. Nabi Lut tuh lagi mencela kejadian yang berat yang ada di itu, yaitu orang-orang kafir yang mau menyerang Nabi Lut gitu. Sampai Nabi Lut berkata, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Andai aku memiliki kekuatan, aku berada di benteng yang kokoh. Gitu. Ini tuh hari yang berat banget. Nah, ketika kita ngomong I hate Monday, maksudnya Senin tuh hari yang berat. Itu kan yang kita maksudkan ya. Jadi nggak masalah untuk kalimat itu. Kemudian Allah pun berfirman tentang Nabi Hud ya, fa'arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahs. Allah kirim kepada kaum Hud angin 7 hari 8 malam yang menghancurkan mereka di hari yang nahas. Hari nahas tuh hari yang kacau balau gitu. Jadi itu nggak apa-apa, itu dalilnya. Oke. Kedua, ya kondisi kedua adalah mencela waktu karena emang kita niat mencela waktu itu sendiri. Karena kita menganggap waktu tersebut bikin sial. Waktu tersebut bikin sial. Kita yakin Allah yang menakdirkan segala sesuatu, yakin. Tapi kita udah kebiasaan aja mencela waktu tersebut. Contoh, orang-orang yang meyakini hari Rabu adalah hari sial. Makanya ada ritual Rebo Wekasan. Kemudian ada orang-orang di kota sana ya, yang mereka bilang hari Sabtu tuh hari sial, sehingga nggak boleh ngelakuin perjalanan di hari Sabtu, karena kalau ngelakuin perjalanan di hari Sabtu nanti bakalan kecelakaan. Itu adalah kesyirikan. Mereka mencela hari Sabtu, padahal hari Sabtu salah apa? Hari Sabtu nggak ada sama sekali andil dalam membuat orang-orang jadi kecelakaan. Nggak ada. Bahkan kalau pakai logika Arizal ya, sebatas logika Arizal yang terbatas, kalau banyak mobil, kecelakaan mungkin banyak tapi nggak akan terlalu parah. Karena kalau misalnya mobil banyak kayaknya macet, paling kecelakaannya apa? Truk nyenggol dikit gitu ya. Karena kan pelan-pelan gitu mobilnya gitu. Kalau lagi sepi, itu kan saatnya turbo speed gitu. Kalau hari Sabtu macet banget, itu kan kemungkinan kecelakaan pun walaupun ada, cuman kan nggak akan parah gitu, nggak akan fatal. Itu sejauh yang logika Arizal. Makanya mereka yang bilang hari Sabtu tuh hari yang sial, hari Rabu hari sial, ini berarti mencela waktu. Ini nggak boleh hukumnya, ini syirik. Syiriknya syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil dosanya lebih besar dari dosa apa, Regan? Membunuh dan zina. Jadi paling dengan kalimat tadi aja, hari Sabtu hari sial, itu di mata Allah lebih besar daripada dosa zina. Seram. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah mencela waktu. Ini bagian 3 yang rada susah ya. Mencela waktu karena kita menganggap waktu adalah pengatur segala sesuatu. Waktu adalah pengatur segala sesuatu. Ini kita masuk ke agak berat ya. Ini adalah kaum filsuf, di mana mereka adalah orang-orang kafir dengan segala macam teori mereka, dan biasanya kaum filsuf itu adalah kaum yang emang high intellect banget. Mereka tuh cerdas banget sehingga apa-apa harus masuk ke akal, apa-apa harus masuk logika. Nggak mau bahas secara detail, tapi yang jelas mereka itu kaum filsuf itu punya keyakinan yang macam-macam. Di antara mereka ada yang bilang Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak ada, ya. Alam itu semuanya abadi, Tuhan tuh nggak ada.
Itu ada yang tipe pertama ya. Tipe selanjutnya, ada yang mengatakan bahwasanya alam ini akan berulang setiap 36.000 tahun sekali. Dan ini banyak loh di game-game aja, kayak yang udah tahu banget ya, karena emang Arizal ngefans banget dari zaman dulu, waktu dulu ya. Game Final Fantasy dan sebagainya, dimana kalau orang mati, dan ini kita tahu ngambil dari budaya Hindu atau Buddha sih yang jadi reinkarnasi itu? Buddha. Ya. Yaitu ketika mati kita kembali ke alam, kemudian kita jadi ruh. Nanti ruhnya kalau kita baik nanti akan terlahir lagi menjadi orang yang baik. Kalau buruk nanti kita akan berubah lagi menjadi tikus dan sebagainya gitu, kera dan sebagainya. Ada kaum yang kayak gitu. Ini bukan kaum filsuf tapi lebih ke musyrikin ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu hanya menciptakan, setelah Tuhan menciptakan, Tuhan memberi aturan kepada seluruh benda-benda langit, sehingga yang ngatur itu benda langit gitu. Jadi Tuhan mah cuma tugasnya menciptakan, habis itu udah beres. Allah istirahat. Yang terjadi di alam ini itu semuanya diatur oleh alam ini, oleh waktu, oleh benda langit dan sebagainya. Ini musyrik jelas, ya. Nah, jadi teman-teman, intinya kalau poin yang nomor ketiga ini, mereka mencela waktu karena mereka menganggap waktu itu adalah pencipta kejadian. Waktu itu adalah pengatur kejadian. Segala sesuatu ini terjadi karena waktulah yang mengaturnya, bukan Allah. Maka mereka musyrik dari sisi dua sisi. Pertama, mereka musyrik karena mereka mencela benda mati. Kedua, mereka musyrik karena mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mengatur, tapi waktulah yang mengatur segala sesuatu. Walaupun ini banyak pecahannya juga, nggak mau masuk ke yang ribet-ribetnya ya, supaya kalian nggak terlalu bingung. Intinya tadi mau ulang ya ke Narendra. Kondisi mencela waktu tuh ada 3 ya. Pertama apa, Narendra? Bukan mencela waktunya, tapi keadaan di hari tersebut. Tapi keadaan di hari tersebut. Oke. Terus? Kedua, mencela hari itu, hari apa? Waktu tersebut itu. Mencela waktu tersebut. Terus? 3. Poin nomor 2, mencela waktu tersebut sambil ini tetap bahwasanya yang menakdirkan kejadian itu terjadi adalah Allah. Ya, itu syiriknya syirik apa? Kecil. Yang ketiga? Mencela waktu, tapi benar-benar mencela waktu tersebut itu. Mencela waktu tersebut ya, karena meyakini waktu itulah yang mengatur kejadian, mengatur segala sesuatu. Dan untuk poin nomor ketiga kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya orang-orang yang meyakini bahwasanya waktu adalah pengatur segala sesuatu, nggak ada. Umat Islam meyakini segala sesuatu diatur oleh Allah. Tapi umat Islam biasanya jatuhnya ke kesyirikan yang jenis kedua, yaitu syirik kecil, yaitu meyakini, bukan meyakini, dia yakin sih Allah yang mengatur segala sesuatu, tapi dia mencela waktu tersebut karena dalam pandangan dia Allah nimpain saya sial tuh biasanya di hari ini. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan pernah kalian ngucapin ini hari sial, ini hari apa, kayak ini hari yang pokoknya yang konotasinya negatif, itu nggak boleh. Kecuali kalau yang kalian maksudkan adalah ini hari yang berat nih. Maksudnya kenapa? Hari ini banyak banget kerjaan, bos killer. Kalau itu nggak apa-apa gitu. Ya, karena yang kita cela bukan harinya, tapi lebih ke kejadian di hari tersebut yang kita tidak sukai. Oke? Bisa dipahami nih? Oke, itulah materi inti dari kajian kita. Dan sekarang paling sedikit pembahasan dalil sebelum kita masuk ke materi tadabbur insyaallah, teman-teman. Yang pertama adalah dalilnya surat Al-Jasiyah, di mana Allah berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun." Allah berfirman, dan mereka berkata, kehidupan itu hanya ada kehidupan dunia. Yang ada tuh hanya kehidupan dunia doang. Kita hidup, kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nah, jadi orang-orang musyrikin tipe ini, mereka yakin yang menghidupkan dan mematikan itu bukan Allah. Yang menghidupkan dan mematikan adalah apa? Waktu. Waktulah pencipta. Ya, seperti orang ateis gitu ya, segala sesuatu terjadi karena kebetulan. Waktu yang terus berjalan, Tuhan nggak ada. Waktu yang berjalan, kita lahir, kita mati, kita dimakan oleh waktu, kita dimakan oleh masa, kita habis, kemudian datang generasi yang baru, itu terjadi terus menerus saja. Tuhan nggak ada. Nah, itu kan seperti kaum ateis tuh kayak gitu diantaranya. Ya. Jadi mereka mencela waktu, mereka tidak meyakini adanya Allah,
Tapi mereka meyakini bahwasanya waktulah pencipta segala sesuatu, waktulah yang mengatur segala sesuatu, tapi di waktu yang sama mereka mencela waktu tersebut. Jadi itu triple tuh ya. Satu, nggak meyakini adanya Allah. Dua, mereka meyakini waktu adalah pengatur segala sesuatu. Ketiga, mereka mencela waktu gitu kan. Konyol banget gitu ya. Konyol, udah nggak meyakini adanya Tuhan, meyakini waktu adalah Tuhan itu sendiri, kemudian mereka cela Tuhan tersebut. Walaupun mereka nggak bilang kalau waktu adalah Tuhan mereka. Ya pokoknya kalau udah ngomong tentang masalah agama kemusyrikan, pokoknya siap-siap nggak masuk akal. Iya nggak masuk surga, betul ya. Oh, Ya kalau udah ngomong tentang agama kemusyrikan, udah siap-siap aja nggak masuk akal. Adapun agama Islam adalah agama yang sangat logis, tapi ada sisi yang nggak logis. Kenapa? Ngajarin salah satu murid terbaik Arizal, dia cerdas banget, masya Allah orangnya. Kasih tahu ke dia, Islam itu agama yang paling logis, tapi tetap di dalam Islam ada hal-hal yang tidak masuk akal. Ada beberapa hal yang nggak masuk akal. Kenapa coba? Untuk yang logis, itu agar kita berpikir, agar kita banyak berpikir, dan kita agar hati kita semakin tunduk kepada Allah. Adapun untuk yang nggak masuk akal, itu adalah ujian untuk keimanan kita. Agar kita tahu bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini, kalau Allah menghendaki, walaupun itu di luar akal dan logika kita, maka kita harus tunduk. Jadi di dalam Islam, mayoritasnya logis loh. Mayoritasnya logis. Tapi ada hal-hal yang memang nggak masuk akal sebagai ujian bagi kita untuk tunduk. Contoh yang logis, babi haram kenapa kan? Hikmahnya ya. Kalau haramnya karena Allah haramkan, tapi hikmahnya haram babi. biar nggak Penyakit gitu ya. Kemudian apalagi miras, kenapa haram Raffi? Nah, efek yang memabukkan. Efek memabukan, bisa bikin nggak jelas gitu ya orang. Kenapa haram apa namanya teh? Gambling, judi. Ya itu apa? Ngomong eta Merugikan. merugikan maksudnya. Orang banyak yang bunuh diri gara-gara gambling kan, gara-gara judi. Itu kan logis banget. Tapi ada hal-hal yang nggak logis. Seperti contohnya apa? Kenapa sholat duhur 4 rakaat di saat sibuk-sibuknya? Itu saatnya kita udah nggak bisa pakai akal lagi. Yang ada adalah tunduk gitu. Jadi agama kita memperpadukan antara yang logis banget. Bahkan kalau kalian ngebahas tentang riba, dalam Islam pembahasan tentang riba itu pembahasan yang paling logis dan yang paling dikagumi oleh orang-orang kafir. Makanya kalian tahu ekonomi syariah itu salah satu yang paling berkembang tuh di negara apa? Inggris ya kalau nggak salah ya? Inggris. Eropa. Inggris ya, betul ya? Eropa. Eropa ya, karena mereka ngelihat ini kok Islam keren banget. Kok ada sistem tentang ekonomi yang sangat bisa mensejahterakan seluruh masyarakat gitu loh. Nah, nggak masuk Islam aja mereka tanya. Emang mereka tanya, kenapa mereka bahas tentang ekonomi Islam, mereka terkagum-kagum tapi nggak mau masuk Islam gitu. Mereka oon tuh bahasa yang lembut ya. Ustadz Nuzul pernah ngomong gitu, oon. Ini kan nggak apa-apa, ini kan lembut gitu. Ya oon. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi apa? Stupid. Dan itu ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib kepada ayahnya sendiri. Wahai Rasulullah, ayahku nih si tua bangka yang bodoh udah mati. Keren tuh Ali bin Abi Thalib. Coba bayangin, Ali, ayahnya namanya siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi Muhammad SAW. Sangat mencintai beliau, membela dakwah beliau, tapi sampai mati nggak mau masuk Islam. Makanya anaknya sendiri ngomong, ya Rasulullah, ayahku si tua bangka yang bodoh udah mati. Serem banget tuh. Statement yang sangat tegas dari Ali bin Abi Thalib kepada ayahnya sendiri yang udah mati. Tapi Nabi Muhammad SAW menyuruh Ali untuk mandikan kalau nggak salah ya. Awalnya Ali nggak mau. Bukan mandiin apa? Memprosesi kematiannya gitu ya. Bukan mandiin karena kan kafir ayahnya Ali bin Abi Thalib. Itulah luar biasanya Islam, teman-teman, luar biasa. Kalau agama lain benar, yang namanya nggak masuk akal tuh benar-benar nggak masuk akal. Dari sisi manapun nggak masuk akal. Ada salah satu stand up komedian yang sangat lucu, orangnya gendut banget. Di luar negeri, namanya siapa, kalian tahu nggak siapa? Murphy atau siapa gitu. Tuh, yang nonton tuh sampai 60 juta. Dia respect ke agama Islam, tapi dia kafir. Terus dia cerita tentang bagaimana di negeri Vrindavan ya, di mana di situ lagi naik mobil, kemudian ada orang ketabrak, mati di tengah jalan gitu. Mati tengah jalan. Itu yang namanya orang terusnya maju,
maju ngeng 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 ngeng. Itu orang cuma ngeliat, oh gitu ya udah, maju. Pas lagi maju, tiba-tiba ada sapi mau lewat. Tiba-tiba semua mobil diam, nggak boleh lewat. Terus si komedian ini bilang ke belakang, lah kenapa? Ada sapi mau lewat, kita harus hormati sapi tersebut. Dia teh mikir, eta orang mati gak dihormati sama sekali, dilewatin begitu aja. Giliran ada sapi mau lewat, bukan sapi lewat. Sapinya belum lewat, masih di pinggir. Baru mau lewat doang kita diem. Dan eta sapinya diem aja di pinggir jalan. 15 menit eta mah diem semua ngantri. Gak mau ada yang lewatin. Kan akalnya di mana gitu lah. Akalnya di mana? Makanya kita, ya Allah, Islam sangat logis banget. Ketika kita menyembelih hewan, diperintahkan pisaunya sangat tajam agar gak menyakitkan. Kemudian setelah mati, dagingnya dibagiin ke orang-orang miskin. Kan itu semuanya logis gitu. Ya sangat-sangat luar biasa. Agama kita ini dari segala sisi itu excellent, sempurna. Ya, kalau mau dibandingin dengan agama lain tuh gak mungkin, gak sangat gak bisa. Bukan ngebandingin antara pedang dengan pisau lagi gitu. Itu ngebandingin antara langit dan sumur gitu lah. Kalau ngebandingin Islam dengan agama yang lain tuh. Bismillah. Teman rasa oke, dan ini hadis selanjutnya. Nabi kita SAW bersabda, ya, janganlah kalian mencela waktu. Ya, Nabi kita SAW bersabda, janganlah kalian mencela waktu, karena Allah adalah waktu. Nah, ulang ya hadisnya ya. Hadis Sahih Muslim nomor 2246. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah adalah waktu. Dalam bahasa Arab, ad-dahr. Apa? Ad-dahr, bukan dahar, bukan. Dahar mah itu Sunda makan. Dahr. Enggak ada dahar, enggak dahr. Ad-dahr. Itu artinya waktu. Sekali lagi ulang, hadisnya sahih. Janganlah kalian mencela apa? Waktu, karena Allah adalah waktu. Ini hadis masuknya hadis yang mutasyabihat. Dan kita udah tahu teorinya apa? Dalil-dalil mutasyabihat harus dibawa kepada dalil yang muhkamat. Kalian yang udah lupa, ini baru kajian 5 minggu yang lalu ya. Jangan sampai lupa ya. Ini dalilnya sahih tapi mutasyabih ya. Harus dibawa kepada dalil yang muhkam, yang jelas. Dan dalil yang muhkam adalah hadis yang lain di mana Nabi kita SAW bersabda, atau Allah langsung yang berfirman ya, wahai anak Adam, anak Adam telah menggangguku. Mereka mencela waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur waktu. Akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Sehingga hadis yang tadi, yang pertama hadisnya jelas atau nggak jelas? Nggak jelas ya. Masa Allah waktu? Ya, nggak mungkin kan Allah waktu ya. Karena Allah adalah Tuhan, sedangkan waktu adalah makhluk. Kalau bilang Allah adalah waktu, berarti Allah adalah makhluk kan? Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Makanya kenapa hadis yang tadi, yang pertama yang nggak jelas itu, hadisnya sahih, tapi secara teksnya nggak terlalu jelas. Ini hadisnya harus dimaknai dengan hadis yang lebih komplit teksnya, yaitu Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku karena dia mencela waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Sehingga ketika kita mencela benda yang gak memiliki kehendak, itu berarti kita secara tidak langsung mencela Allah. Ya, kalau mencela Regan karena Regan salah, wajar gak? Wajar. Tapi kalau mencela Regan, nah sih kamu tuh mending mancung pisan. Salahin Regan gara-gara Regan mancung. Hidungnya Regan makhluk hidup, makhluk mati. Susah juga ya kita mengklasifikasinya. Regan makhluk hidup, tapi hidungnya Regan sendiri ya itu kan benda gitu, benda yang nggak punya kehendak kan. Regannya manusia punya kehendak, tapi hidung Regan yang nggak punya kehendak ya. Benda mati itu, si hidungnya sendiri yang mati, nggak punya kehendak. Kalau Regan nggak ada nyawanya, ya udah hidung diem kan. Ketika mencela hidungnya Regan, berarti yang celah siapa? Allah. Kalau ketika Regan berbuat salah, nyalahin Regan, yang celah siapa? Regannya. Tapi kalau celah mukanya Regan, berarti yang celah siapa? Allah sebagai penciptanya. Ngerti kan? Analoginya simpel kan? Ketika mencela waktu kan gak punya kehendak.
berarti yang acela adalah Allah. Makanya bahaya. Dan tadi rinciannya ya, kalau kita mencela waktu, yang kita maksud adalah kita nggak suka dengan waktu tersebut, tapi di hati kita tetap yakin Allah sih yang mengatur segala sesuatu, Allah yang mengatur segala macam kejadian, tapi tetap aja aku ingin mencela waktu ini, ya. Maka di situ ini masuknya kepada kekufuran, walaupun nanti ada rinciannya, bisa kufur besar, kufur kecil, ya. Adapun kalau misalnya kita langsung mencela waktu dengan keyakinan waktu tersebut adalah pengatur segala sesuatu, itu jadinya kufur akbar. Maaf kalau bahasanya agak ngejelimet. Ngerasa antara kajian malam hari ini dan kajian 1,5 tahun yang lalu lebih lancar 1,5 tahun yang lalu dia menyampaikannya. Ya, nggak tahu kenapa malam hari ini begitu agak muter-muter Rizal. Semoga Allah maafkan ya. Tapi inilah dari kalian ngerti nggak? Paham? Garis besarnya ngerti kan ya? Alhamdulillah. Takutnya AA yang lidahnya lagi nggak terlalu bisa merangkai kata ini membuat muter-muter dan akhirnya kalian jadi nggak ngerti. Tapi semoga Allah maafkan kita ya. Itulah kajian di malam hari ini tentang masalah waktu. Dan kalau ada yang mau mengkomplitkan atau meralat Arizal barangkali atau menambah, kalau ada kekurangan silakan bisa sampaikan setelah sesi kedua ini insyaallah. Kita sekarang masuk ke sesi kedua dalam kajian kita, yaitu pembahasan tentang tadabbur teman-teman ya. Kita mulai lebih serius lagi. Kita akan lanjut kepada surat Yusuf di mana Allah berfirman, "Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim." Dan mereka berdua saling berlomba menuju pintu, dan Zulaikha menarik baju Yusuf sehingga robek dari belakang. Setelah itu mereka berdua menemui atau langsung bertemu berpapasan langsung di hadapannya ada tuannya alias suami dari Zulaikha di depan pintu. Dan pada saat itu pula Zulaikha langsung berkata, "Apa balasan bagi orang-orang yang ingin melakukan keburukan kepada keluargamu kecuali dengan dipenjara atau dengan siksaan yang pedih?" Itu ayat yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke tadabbur ayat ini, ingin ngingetin dengan satu kalimat atau satu nasihat dari para ulama, di mana para ulama mengatakan, dan ini statement yang penting banget. Tidaklah seseorang taubat dari satu dosa, melainkan Allah akan uji dia dengan dosa yang sama tersebut. Agar Allah tahu apakah hamba ini lebih besar cintanya kepada Allah atau kepada hawa nafsunya. Ini kalimat yang penting loh. Sekali lagi. Silakan masuk. Enggak masuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidaklah seseorang taubat dari sebuah dosa, melainkan Allah akan uji hamba tersebut dengan dosa yang sama. Ya Allah teman-teman, ini kalimat yang sangat dalam dan sangat menyeramkan. Jadi kalau kalian udah pernah ngelakuin dosa besar terutama, lalu kalian tobat kalian gak main-main loh. Tobat kalian sungguh-sungguh, kalian tuh sampai nangis, nyesel, baik itu dosa zina, mabok, judi atau sebagainya. Terus kalian tobat sungguh-sungguh sampai nangis, itu tuh Allah akan nguji kalian dengan dosa yang sama persis. Sebagai ujian buat kalian, buat kita. Apakah kita lebih memilih cinta Allah sehingga kita kembali kepada Allah dengan selamat, atau kita lebih memilih untuk ngikutin hawa nafsu kita? Dan kebanyakan dari kita gak sukses di ujian setelah taubat. Di maksiat yang pertama, dosa besar, terus kita taubati. Ini kita bukan lagi ngomong tobat yang main-main ya. Kalau orang yang tobatnya main-main itu gak usah dibahas. Dia akan terus ngulang dosanya. Tapi kita lagi ngebahas orang yang tobatnya sungguh-sungguh real. Dia pernah zina, kemudian dia tobat dan nasuhan, nangis, nyesel, putus dengan pacarnya bertahun-tahun. Jangan lupa, setelah tahun-tahun yang berat tersebut menjauhi maksiat, Allah akan uji kita dengan ujian yang sama, itu maksiat itu lagi.
Kenapa teman-teman? Jadi sekali lagi hikmahnya yang pertama adalah itu sebagai ujian agar kita buktikan apakah kita akan lebih mencintai Allah dengan menjauhi larangannya atau kita lebih memilih hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Tapi ada poin kedua, dan ini poin yang sangat-sangat penting. Kebanyakan orang setelah dia tobat dari dosa A, kemudian dia gagal alias dia ngulang dosa yang sama, setelah itu dia langsung ngedown, down, dan akhirnya imannya jadi benar-benar tipis, bahkan sampai lepas. Punya murid kayak gitu, yang dulunya pemaksiat, kemudian hijrah, setelah hijrah gaul sama anak-anak nakal, niatnya ingin mendakwahi, tapi malah ke bawah, jatuh ke 1-2 dosa. Padahal kita nasehatin, kamu walaupun jatuh ke dosa itu gak apa-apa, maksudnya bukan menghalalkan dosa, kamu oke jatuh ke dosa itu, tapi ayo balik lagi, kajian lagi gak apa-apa, kita gak akan nolak kamu gara-gara kamu masuk ke maksiat itu kok. Walaupun kamu zinah, mabuk, jangan ragu untuk balik ikut kajian lagi, walaupun malamnya kamu masih mabuk lagi. Tapi dia ngerasa, dulu gue udah hijrah nih dari dosa ini, tapi sekarang balik lagi ke dosa ini. Gue udah ngerasa kotor, gue gagal dalam hijrah. Ya udah sekalian aja murtad, teman-teman. Murtad. Padahal kalau kalian punya dosa, lalu kalian tobat, lalu jatuh lagi ke dosa, itu tuh ada satu poin penting yang harus kalian ingat. Kenapa? Kenapa ada orang yang setelah tobat balik ke maksiat lagi? Salah satu poin pentingnya adalah agar sang hamba itu nyadar kalau dirinya tuh lemah. Dirinya gak punya power untuk kembali tobat ke Allah kecuali kalau Allah tolong. Sehingga hamba ini harusnya ya, anggap aja zina. Fulan zina. Lalu tobat, nangis sungguh-sungguh. 5 tahun kemudian jatuh ke zina lagi. Seharusnya dia gini nih. Dia ngomong, ya Allah, aku udah tobat 5 tahun dari zina. Sekarang aku jatuh lagi. Sekarang aku makin sadar ya Allah, bahwasanya aku bisa tobat bukan karena aku hebat. Aku bisa tobat karena Engkau yang nolong ya Allah. Karena itu kumohon ya Allah, sebagaimana Kau bimbing aku pertama kali untuk bisa hijrah dari dosa zina ini, bimbing aku lagi ya Allah untuk tobat lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Seharusnya gitu teman-teman. Bukan akhirnya jadi ngedown, dan akhirnya murtad. Ingat sabda Nabi SAW. Kalau kalian tidak berbuat dosa, tahu apa yang akan Allah lakukan? Maaf. Kalau kalian tidak berbuat dosa, tahu apa yang terjadi? Apa kata Nabi SAW? Sekali lagi. Andai kalian gak berbuat dosa, aku takut kalian terjatuh kepada sesuatu yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Para sahabat nanya, apa ya Rasulullah? Sombong. Kalau orang udah tobat dari dosanya, dan dia bersih banget, gak jatuh-jatuh ke dosa lagi, akan muncul benih-benih kesombongan. Karena itulah kenapa Allah takdirkan seorang hamba yang udah tobat, itu kadang jatuh lagi ke dosa. Tujuannya bukan biar hamba ini jadi turun, dan akhirnya murtad, bukan. Tapi dia turun sejenak, terus dia nyadar, ya Allah aku lemah. 5 tahun aku tobat sungguh-sungguh, aku ngerasa aku udah nyaman, aku udah aman dari dosa, ternyata jatuh lagi. Ya Allah, sekarang aku sadar, aku emang gak ada apa-apanya ya Allah. Aku emang cuman bisa kuat kalau Engkau yang menguatkan. Ya Allah, jangan cabut hidayahmu dari kami ya Allah. Balikan kami ke jalanmu ya Allah. Gitu teman-teman yang harusnya ada di hati kita. Ya. Semoga itu jadi pelajaran penting buat kita semua teman-teman. Dan di sini ada pelajaran yang sangat bisa kita ambil dari ayat tadi. Wastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min dubur. Nabi Yusuf dan Zulaikha lari berlomba ke pintu. Apa tadabbur yang bisa kita ambil dari kisah ini, dari ayat ini? Yaitu satu, seorang hamba itu harus berjuang lari menjauh dari apa? Maksiat. Itu poin pertama. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika diajak zina, dia berlindung ke Allah enggak? Beliau berdoa,
Qala ma'adzallah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku bergantung kepadamu. Aku nggak kuat tanpamu ya Allah. Tapi setelah berlindung ke Allah nggak cukup. Nabi Yusuf lari. Ini yang harus diusahain. Kita doa ingin dijauhi dari teman-teman yang buruk. Tapi bukan cuma doa. Putuskan. Paksa. Dan apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf lari? Apa yang terjadi? Disobek bajunya dari belakang. Ini konsekuensi. Kalau kita lari dari keburukan, lari dari maksiat, akan ada ujian di mana dunia kita dirobek, teman-teman. Ada. Tapi itu nggak jadi masalah. Karena ujung-ujungnya pasti indah. Nabi Yusuf lari dari maksiat, kemudian bajunya dirobek dari belakang. Dan kita tahu kan, baju yang dirobek dari belakang itu ternyata menjadi bukti bahwasanya Nabi Yusuf tidak bersalah. Walaupun ujung-ujungnya masuk ke penjara juga. Terkadang, bukan terkadang ya, pasti ketika kita berusaha untuk taat ke Allah, menjauhi maksiat, menjauhi pacar, menjauhi sebagainya, dunia kita tuh bakal ada yang dicabut sama Allah. Akan ada yang dirobek, akan ada yang diambil. Setidaknya apa yang diambil? Rasa bahagia, ya enggak sih? Yang curhat ke Ariza udah banyak, ada yang pacaran sampai 7 tahun. Terus habis itu putus. Langsung tuh rasa bahagia tuh dicabut. Akhirnya jadi setiap hari itu sedih, nyesek. Itu kan dunia kita diambil tuh. Tapi ada tapinya. Itu diambil yang sifatnya baik. Allah akan gantikan dengan rasa bahagia yang memang halal. Selama 7 tahun pacaran tuh bahagianya bahagia yang halal atau haram? Haram. Maka anggaplah kesedihan, dunia yang diambil oleh Allah tersebut, yaitu kebahagiaan selama pacaran, kan diambil tuh ketika putus. Itu adalah penggugur atas dosa digugurkan. 7 tahun pacaran, paling nyeseknya cuma 2 tahun. Baik banget ya Allah ya. Nyeseknya cuma 2 tahun. Kayaknya gak ada deh yang pacaran 7 tahun nyeseknya sampai 7 turunan tuh gak ada. Gak ada. Paling cuma 2 tahun, habis itu lupa. Ya. Tapi itulah, kalau udah lari dari maksiat, akan ada dari dunia kita yang disobek. Tapi ingat, dari dunia yang disobek itu tidak lain hanya akan membuat kita semakin baik kalau kita sikapi dengan benar. Makanya orang-orang yang hijrah dari harta haram, hijrah kayak murid Arizal tuh ya, yang dulu hijrah dari bisnis yang haram, kemudian taubat sampai dia sucikan 40 juta rupiah, ya, yang dia rasa sebenarnya nggak haram total sih, sebagiannya halal, sebagiannya haram, tapi dia taubat kepada Allah, dia digantiin sama Allah, dia bisa bisnis jualan Rubik yang hasilnya sampai 2,7 miliar setahun. 2,7 miliar setahun itu Rubik, kita terkenal itu di YouTube ya. Itu salah satu murid Arizal yang dia dulu awalnya taubat itu bukan karena Arizal hebat ya. Awalnya itu dia nanya gitu, pakai software bajakan halal atau haram sih? Dia bilang gak boleh ya, gak boleh, karena itu kan bajakan tuh berarti kita mencuri kan, di situ mencuri, gak boleh. Akhirnya dia bisnis yang asalnya pakai software bajakan yang itu adalah haram, profitnya haram, dia taubat, dia hijrah, dia ganti dengan yang original, dunianya habis, tabungan ludes semua. Tapi dengan tabungan ludes itu Allah gantikan 1 tahun ke depan bisnisnya semakin maju sampai 2,7 miliar dalam setahun tuh dapat duit. Alhamdulillah. Kalau kita hijrah dari dosa, ingat akan ada satu dunia yang Allah cabut dari kita. Nabi Yusuf bajunya dirobek. Kalian mungkin apa? Hijrah dari dosa-dosa kalian. Mungkin ada yang dicaci maki, mungkin ada yang rasa amannya dihilangin, jadi ketakutan, mungkin ada yang jadi kesepian. Pokoknya itu dari dunia bahkan ada yang disobek, dirusak tanda kutip. Tapi ingat, ujung-ujungnya pasti indah. Ujung-ujungnya pasti indah asal sabar. Kalau setelah dirobek tapi kita malah mundur lagi, ya udah apes. Tinggal pilih aja. Semoga kita termasuk orang yang ketika dunianya diambil, kita jadi balik ke Allah. Ya, bukan jadi semakin ngedown, insyaallah. Itu aja dari Arizal, semoga manfaat teman-teman, dan minta maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan Arizal. Besok Arizal pingin main ke Jakarta ya, bukan karena agenda ceramah atau sebagainya, tapi emang benar-benar pingin main doang ke Jakarta, ingin kajian Ustadz Nuzul tentunya.
yang nanti bisa ketemuan minggu paginya, nanti kita lari-lari kayak di GBK ya Novel ya, GBK ya, di GBK atau di mana lah nanti insya Allah. Udah ada sekitar 7 orang nih yang janjian sama Apin lari-lari bareng. Oke, yuk silakan, masih ada 11 menit buat tanya jawab nanti ya. Silakan Ali, boleh. Semoga Ali dan keluarga selalu dijaga oleh Allah. Amin. Terima kasih Ali Mau doanya. nanya, kalau misalnya kita ada bikin konten gitu misalnya yang lucu-lucu kayak yang memperagai orang yang stroke misalnya atau apa, terus cuman buat lucu-lucuan aja, apakah itu sama dengan mencela orang yang stroke atau gimana ya? Itu termasuk mencela orang yang stroke, dan itu serem loh. Di antara dosa terbesar itu adalah orang yang mencela suatu kaum sehingga kaum tersebut dicap buruk, padahal kan nggak semua orang di kaum tersebut tuh buruk ya, tapi kita akhirnya bikin stereotip atau apa namanya, stigma gitu ya, pokoknya gitu, dimana kaum itu mah kaum yang buruk, akhirnya orang-orang mencela kaum tersebut, orang-orang dari kaum tersebut akhirnya jadi banyak dipersulit gara-gara statement kita. Apalagi kalau ucapan tersebut bisa menimbulkan peperangan, kayak dulu kalau nggak salah warga Kalimantan gitu ya dicap sebagai apa, ya pokoknya ada yang mencela warga-warga Kalimantan itu parah banget. Kalimantan itu ciptaan Allah, suku-suku di sana ciptaan Allah, dan kita mencela suku-suku tersebut, ekstrim. Dan itu kalau sampai terjadi pertumpahan darah, maka setiap pertumpahan darah itu kita dapat dosanya. Kita mencela suatu kaum karena suatu ucapan tersebut akhirnya jadi nge-trigger, jadi perang, itu kita dapat setiap pembunuhan, kita dapat dosa pembunuhannya. Makanya kata Nabi SAW, beliau bersabda apa? Ada seseorang yang mengucapkan satu kata yang dia nggak tahu konsekuensi dari kata tersebut, tapi itu membawanya ke neraka sepanjang 70 musim. Serem itu teman-teman. Dan dalam riwayat yang lain atau riwayat yang semisal, dia dicatat kemurkaan oleh Allah sampai hari kiamat. Allah bilang an ad-dahr, tapi ad-dahr bukan nama. Oh iya, maaf teman-teman, tadi ada poin yang kurang. Jadi teman-teman, tadi tentang nama Allah tuh dahr, waktu ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm ada yang menamakan Allah dengan dahr gitu. Itu Allah tuh waktu. Dan ini adalah pendapat yang keliru ya. Ini pendapat yang keliru karena nggak ada dari Asmaul Husna tuh nama Allah ad-dahr tuh nggak ada. Waktu itu nggak ada. Ya, yang ada adalah pengatur ya, Rabbul Alamin. Itu udah bahas di tahun lalu, tapi di tahun ini malah Rizal ini ke skip. Kalau mencela hewan misalnya nyamuk gara-gara suka gangguin, nah itu teh gimana ya? Nanti mudah-mudahan kalau ada yang tahu sok sampaikan ya, soalnya gini, asalnya mau bilang nggak apa-apa sih mencela nyamuk, mencela kucing yang suka pipis sembarangan gitu dan sebagainya, tapi teringat sama hadis, janganlah kalian mencela ayam jantan. Ayam jantan ya, roster teh ayam jantan kan ya, karena dia kan ngebangunin orang-orang buat sholat malam. Nah, jadi kepikiran itu apakah hadis itu bisa digeneralisasi untuk semua hewan gitu ya? Karena kalau ayam memang nggak punya salah sih, ya. Oh iya betul, alhamdulillah, makasih ya Cardia, makasih ya. Kata Cardia ini hewan bukannya nggak apa-apa, karena hewan itu bahkan Nabi SAW aja memanggil atau ya menamakan cicak sebagai hewan apa? Hewan fasik gitu ya, hewan pengganggu gitu. Kalajengking, ular, anjing hitam, terus apa lagi? Burung elang, burung gagak ya, sama satu lagi itu apa? Tikus itu ya. Itu boleh ya, jadi boleh. Nggak tahu boleh atau enggaknya, nantilah tanyain para ulama yang lebih kompeten dalam hal ini. Takutnya salah. Tapi memang ada hadis-hadis yang menyatakan beberapa hewan sebagai hewan yang buruk gitu. Ya. Misal kalau beli motor cash tapi dipersulit dari dealer, tapi kita kasih uang tambahan biar beli cash. Karena kalau nggak begitu cuma bisa kredit, apakah boleh? Nah teman-teman usahakan dulu untuk jangan ya. Ini dealer kenapa coba dealer pinginnya kita belinya secara nyicil? Biar apa? Untungnya lebih gede dan pihak mereka dapat bonus kalau kita ngebeli dengan cara nyicil. Dan kalian tahu nggak sih cara nyicil tuh boleh nggak beli motor dengan nyicil? Boleh kalau akadnya bener. Nih akad yang bener nih ya. Misalnya botol minum ini harganya 1 juta kalau cash, kalau nyicil 150.000 selama 10 bulan. Kalau 150.000 selama 10 bulan jadi berapa? 1.500.000. Itu boleh. Tinggal pilih
Kamu mau beli ini dengan harga cash 1 juta atau harga nyicil 1,5 juta dengan dicicil 10 bulan masing-masing 150.000. Itu boleh, itu kredit syariah namanya. Sedangkan kalau motor dealer yang jual beli dengan cara leasing itu harganya tuh ngaco. Contoh motor 20 juta cash, sedangkan kalau nyicil 36 bulan misalnya nyicilnya 700.000 ya. Tapi nanti tuh ada kalau KPR aja, kalau rumah itu ya, ada fixed rate 2 tahun. 2 tahun kita nyicil setiap bulannya misalnya 7 juta. Tapi setelah 2 tahun ada yang namanya floating rate. Bener ya, floating rate namanya, atau floating interest, di mana nanti itu disesuaikan dengan suku bunga. Kalau suku bunga naik nanti nyicilnya makin mahal. Kalau ngurang nanti lebih rendah. Jadi kalau nyicil sebulan 7 juta, 7 juta, 7 juta, setelah 2 tahun floating rate ya, floating rate. Jadi kalau setiap bulan tuh 7 juta, 7 juta, 7 juta, nanti setelah 2 tahun 7 juta plus bunga 7.300.000 bisa jadi, kadang 7.900.000, kadang bisa 8 juta, tergantung suku bunganya. Kalau lagi naik dinaikin, kalau lagi turun diturunin. Kacau jadinya. Jadi harganya nggak jelas. Harga tuh nggak jelas. Mau cerita tapi takutnya jadi ngebeberin aib ya. Jangan deh. Ada suatu rumah teman-teman ya, suatu rumah itu harganya 350 juta. Dicicil, dan cicilannya itu kalau nyicil ditotalin sekitar 750 juta. Harusnya beres di bulan Maret. Tapi ternyata pihak bank itu bilang, ya, ini diperpanjang sampai ke bulan November. Artinya harus bayar nambah lagi sekitar 40 atau 50 sekian juta. Padahal dari awal kesepakatan Maret tuh udah beres. Ya cuma bisa nasehatin ya, makanya jangan beli dengan cara riba. Yang namanya beli dengan cara riba kayak gitu nggak akan pernah beres gitu. Terus saja. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silakan kalian. Ya, silakan dengan. Yang pertama berkaitan dengan materi. Ya. Kalau ada yang bilang bisa biarkan waktu yang menyelesaikannya, biarkan waktu yang menjawabnya, itu masuk ke bahasan materi atau enggak? Ya. Terus yang kedua, kalau memberikan hadiah ke pegawai di tempat kita magang itu termasuk ke dalam larangan memberikan hadiah kepada guru atau enggak gitu? Legan sebagai magangers ya. Oke. Dan Legan ngasih hadiah kepada karyawan yang emang udah digaji sama mereka. Betul ya? Karena perpisahan mungkin. Atas dasar perpisahan ya. Pertanyaan yang bagus, tapi untuk pertanyaan nomor 2 belum tahu jawabannya kan ya. Kalau belum tahu ya nggak akan ngelarang, tapi nggak akan juga ngebolehin. Jadi ya itu mah sesuai situasi kondisi yang Legan jalani aja. Nggak tahu kalau misalnya magang, orang yang magang tuh apakah menjadi rekan kerja atau sebagai customer, itu nggak tahu gitu. Nggak, jadi nggak ngelarang Legan ya, nggak ngelarang. Adapun untuk pertanyaan pertama apa tadi? Lupa. Menyelesaikan waktu. Oh iya, biar waktu yang menyelesaikannya dan sebagainya. Jadi dari segi lafaz ini salah, nggak boleh. Biar waktu yang menyelesaikannya, kecuali kalau yang maksudnya adalah kayak gini, biarin aja nanti lama-lama juga sembuh. Tapi yang kita maksud tuh dengan berjalannya waktu Allah akan menyembuhkannya gitu. Tapi kalimatnya lebih baik jangan terlalu gitu banget. Biarlah waktu yang menyembuhkannya. Jangan gitu, karena itu dari segi lafaz udah sangat nyerempet kayak gini. Mending kita, kenapa sih, apa susahnya kita ngomong biarin aja nunggu, insya Allah nanti Allah sembuhkan. Apa susahnya ngomong gitu? Nah sekarang tuh anak-anak senja alias apa namanya deh? Anak senja ya? Ada istilahnya nggak sih anak senja teh? Indigo. Indigo dehnya. Itu anak-anak indie tuh bener-bener kelihatan mereka tuh ingin kelihatan cool, dan akhirnya mereka mengesampingkan atau membuang semua lafaz-lafaz yang tertuju kepada Allah. Silakan lihat deh, kan harusnya gini ya, Allah lah yang mempertemukan kita. Akhirnya jadi apa? Alam mempertemukan kita. Akhirnya ujung semesta gitu ya. Ujung-ujungnya wahai langit turunkan hujan. Kan kayak gitu. Jadinya kan banyak kayak gitu. Efek dari menghilangkan tuh lafaz Allah atau Tuhan kita. Apa itu, mereka tuh malu loh. Dan alasannya mereka tuh, kan kita ngobrolnya lagi gak sama orang yang Islam aja. Kita di negeri mayoritas Islam aja kamu ngomong kayak gitu ya. Berarti kamu emang gak ada rasa bangga bersyukur sebagai seorang muslim. Wong orang-orang yang ada di negeri luar aja mereka bangga untuk nyebut Allah is my God.
Bahkan di Jepang aja ada bos yang sangat salut kepada karyawannya karena karyawan ini setiap waktu sholat dia sholat. Dan si bosnya ngomong apa? Aku sangat senang dengan karyawanku ini karena dia loyal kepada Tuhannya padahal dia nggak ngelihat Tuhannya. Maka dia pasti akan sangat loyal kepada saya karena saya bisa dia lihat gitu. Itu orang-orang Jepang tuh, orang Jepang tuh salah satu manusia yang kalau mereka masuk Islam insya Allah jadi manusia yang terbaik kayaknya sih ya. Ya, karena mereka itu dari segi banyak aspeknya tuh sangat-sangat bagus ya. Tinggal tauhidnya aja itu tauhidnya yang kurang. Tapi karena tauhid kurang akhirnya minus semuanya gitu ya. Jadi nggak ada nilai orang-orang Jepang. Kalau nggak ada tauhid, bukan orang Jepang aja, semua manusia kalau nggak ada tauhidnya nggak ada nilainya di mata Allah. Ya. Dan ya iya mereka ya sama-sama ya. Oke, ngeliat di sini gimana kalau untung hari Jumat jadi dapat makan siang gratis, nggak apa-apa gitu. Paling gini, untung hari Jumat itu biasanya untung itu adalah kata lain dari syukurlah ini hari Jumat. Syukurlah ini hari Jumat. Seneng nih hari Jumat dapat makan gratis, itu nggak apa-apa. Ya, karena yang dimaksud untung di sini bukan menisbatkan nikmat, bukan. Tapi maksudnya syukurlah, syukurnya ke Allah gitu ya. Syukur nih hari Jumat dapat makan gratis gitu. Ya, insya Allah ini nggak apa-apa. Bagaimana dengan kalimat tadi ya? Oke, di sini udah habis pertanyaannya, alhamdulillah. Ada yang mau nanya terakhir dari ada lagi? Siapa lagi selain Zaki? Nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari Zaki terus kita tutup, udah jam 10 ya. Melanjutkan pertanyaan dari yang Kang Rega yang tentang pemberian terhadap guru. Pemberian terhadap guru ya. Itu tuh berlaku hanya untuk sekolah yang negeri saja atau memang yang misalkan swasta dan memang pihak yayasannya mengizinkan, itu tetap gak boleh. Jadi Apin ngasih tahu ke kalian apa alasan nggak bolehnya ngasih ke karyawan. Karyawan itu bekerja di bawah bos. Setuju kan ya? Perusahaan bos. Yang menggaji siapa? Bos. Berarti loyalitas karyawan ini harus kepada siapa? Bos. Ketika ada customer yang ngasih hadiah kepada karyawan, itu akan sangat mengganggu loyalitas dia. Misal, bos tetapkan kepada karyawan, kamu kerja harus benar, semua customer harus antri sesuai dengan antriannya. Kemudian ada dari customer yang ngasih hadiah. Nanti hati dari karyawan ini akan mikir, aduh saya nggak enak nih udah dikasih hadiah sama customer ini. Masa dia disuruh ngantri lama? Akhirnya loyalitas dia yang asalnya kepada bos, yaitu harus ngikutin aturan bos, yaitu setiap customer harus ngantri sesuai urutan. Si karyawan ini nanti nggak jadi kayak gitu. Karyawan ini akhirnya jadi luluh hatinya kepada customer. Akhirnya dia melakukan pembangkangan terhadap aturan dari bos. Itulah alasan kenapa dilarang ngasih hadiah kepada karyawan. Mau guru, mau dosen. Pokoknya kalau dosen, guru, karyawan udah digaji sama perusahaan, sama sekolah, sama yayasan, apalah namanya terserah. Maka sebagai penerima jasa, yaitu customer, itu nggak boleh memberi hadiah langsung kepada si karyawan atau guru atau dosen tersebut. Bolehnya adalah ngasihnya ke perusahaan. Nanti perusahaan yang akan membagi-bagikan kepada guru. Bolehnya gitu. Nah, apakah itu berlaku hanya untuk sekolah negeri ataukah sekolah swasta juga? Hukum ini berlaku untuk semuanya. Untuk semuanya. Hanya saja kalau untuk swasta bisa menjadi halal kalau pihak bos membolehkan. Yaitu pihak perusahaan atau sekolah membolehkan, itu boleh. Ya. Adapun sekolah negeri nggak mungkin, karena kalau sekolah negeri itu kan atas nama pemerintah, ya, pemerintah ya, betul ya, yang menggaji pegawai negeri pemerintah, ya. Kalau kita mau izin ke siapa? Nggak bisa kita izin ke pemerintah. Siapa pemerintah yang in charge of ngegaji masyarakat? Kalau misalnya minta izinnya ke kepala sekolah bukan yang ngegaji guru, bukan. Kalau mau izin ke masyarakat, ke siapa? Ke yang lebih detailnya. Dan itu kalau misalnya izin pun nanti akan menimbulkan chaos. Akan banyak kinerja yang nggak bener. Dan kita sekarang udah lihat sendiri bagaimana banyak karyawan atau banyak satpam-satpam yang sebenarnya mereka udah digaji, yang mereka tugasnya emang untuk ngatur mobil. Ketika misalnya kita nggak pernah ngasih lagi, itu satpam tersebut jadinya malah cuek ke kita gitu. Karena kita nggak ngasih tips.
Padahal satpam itu udah digaji sama atasan, harusnya nggak nerima lagi. Makanya A tuh sangat senang kepada PLN, yang mana PLN itu kalau misalnya kita nyuruh ada tukang untuk datang ke sini, selalu PLN bilang demi mencegah Indonesia, demi mewujudkan Indonesia yang anti korupsi, kurang lebih kayak gitu, mohon untuk tidak ngasih apapun kepada karyawan yang datang kepada rumah Anda. Nanya, Mbak, maaf boleh nggak ngasih sekedar minum air putih atau teh atau sebagainya? Tidak boleh. Mantap nih PLN. Gitu harusnya. Dan sering ngeliat kayak itu pekerja-pekerja yang udah digaji sama atasan, ketika datang ke rumah udah ngerjain, kan udah bayar ya ke pihak perusahaan, tapi kok tiba-tiba minta uang rokok, minta uang ini itu. Lah nanya, kan kamu udah digaji, kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa minta uang tips dari Arizal? Karena udah biasa dikasih tips sama orang lain. Ngerti kan? Itulah bahayanya uang tips. Jangan ngasih uang tips kecuali kalau kalian ada ancaman yang berat seperti di Amerika. Kalau di Amerika kalian nggak ngasih uang tips, berabe kalian. Bisa dicirian sama itunya, sama waitersnya, sama karyawannya, dan itu bisa membahayakan kalian. Terpaksa ngasih uang tips kalau kayak gitu. Ya. Nah jadi itu ya, kalau sekolahnya sekolah swasta, kalau emang pihak atasan yang ngizinin emang boleh. Kalau negeri nggak bisa. Oke? Itu aja, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan Arizal. Besok jam 5.15 ya insya Allah, mudah-mudahan agak kesiangan bangun seperti kemarin ya. Jam 5.15 kita kajian fikih sampai jam 5:30, jadi jangan 5:30 ya, soalnya besok mau pergi ya, karena mau pergi, jadi lebih pagi kita kajian fikihnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.